Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Balik lagi bareng kami. Kami berdua. Saya Garis Nomor dan Saya Yoga Pratama dan sekarang saya mau mulai ikut pindah ke Mars juga dengan Kang Garis. oh sama. Saya Pindah KTP. Kemarin baru pengajuan. Baru pengajuan ya. Ya, mungkin Oke. beda blok mungkin Mas. Yang jelas kita adalah berdua laki-laki terganteng di sana. Betul. Menurut versi mereka ya, alien. Nggak ada siapa-siapa. Seperti Nggak ada siapa-siapa. Oke, hari ini kita akan kedatangan bintang tamu ya. Ada tamu lagi? Ada tamu lagi dong, bintang tamu yang sangat luar biasa dari DPMPTSP. DPT. DPMPTSP Nah. Kota Sukabumi. Ya. Jadi Oke. itu intinya perizinan satu pintu. Ya, perizinan lebih itu. Ya. Persoalan izin, persoalan nanawan, pokoknya aya di dinya. Iya. Siapa yang mau datang Pak Kadis? Pak Kadis, Sudah dihalau, sudah di luar. sudah di luar. Tinggal dijemput saja. Kita sambut lagi. Silahkan. Oke. Disambut. Soalnya tadi beliau ada urusan dulu katanya sama Bapak Presiden. Sibuk wajar kepala dinas Yoi. ya. Dijemput dulu. Nah, jadi buat teman-teman yang mau tahu obrolan kita dengan kepala dinas salah satu SKPD di Kota Sukabumi, hari ini kita akan ngobrol dengan beliau. Nanti dengan Kang Garis kita akan coba ajak ngobrol ya. Apa yang mau kita obrolin? Siap, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Silakan duduk. Aduh. Sudah minum? Kalau belum silakan diminum Aduh, dulu. alhamdulillah. Minum saja dulu. Saya Kita bareng-bareng minum dulu. Kalau belum makan Nanti. nanti. Setelah ini makan ya. alhamdulillah nikmat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Iskandar. Yuk. Nama Ini adalah salah satu ditanya kadis. dulu atau damai Iya, tapi saya mau disclaimer dulu, ini salah satu Oke. kadis yang murah senyum. murah senyum ya. Bener. Bener. Kayaknya itu SKPD-nya tidak pernah ada masalah. Tidak ada Aduh. tidak sebenarnya dulu. Nggak pernah merengut. Enggak pernah ya. Kalau teman saya kan beda, silakan dibandingkan antara Pak Kadis dengan Pak Kadus. Nih. Bandingkan juga dengan ini, dengan Bapak Kardus. Kabar baik Pak. Alhamdulillah Kang Yoga, alhamdulillah. Semua yang berhubungan dengan PAD sebagiannya dari sini. Sebagian Dari Pak Iskandar ini. Mas Kamar ini. Pak, Yuk. kesibukan 2024 nih, baru tanggal 20-an sekarang kan ya. Apa nih kesibukan? Iya. Oke Kang Yoga, saya boleh menyapa dulu ya. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semua ya, alhamdulillah. Saya diundang Kang Yoga, Kang Garis nih untuk ikut bergabung di sini di podcastnya PWI yang luar biasa. Kita kasih namanya ngopi ini Pak. Ngopi, oh, Ngopi. apa tuh? Ngobrol bareng PWI Kota Sukabumi. Mantap, ngopi ya. Ngopi Pak. Kita ramaikan ngopi. Nah, Ya, ngobrol bareng PWI. Ini kadis ceria Oke. nih. Ya. Terus aja sedih. Iya. Silakan. Aduh, oke. Jadi alhamdulillah di awal tahun 2024 kami baru saja bukan launching ya, karena launchingnya sudah ya. Tapi kami memindahkan ya, mengibarkan bendera Star melayani di MPP Kota Sukabumi. MPP itu Mall Pelayanan Publik. Oke. Nah, sebelumnya MPP kita yang Kota Sukabumi tempatnya ada di Tiara Toserba. Iya. Ya, di Tiara Toserba. Waktu itu sudah di launching, sudah diresmikan oleh Pak Wali Kota Pak Fahmi waktu itu. Hanya karena beberapa hal ya, ya ada kendala teknis begitu, sehingga hasil evaluasi kami kita pindahkan deh ya. MPP kita itu di kantor DPM PTSP Kota Sukabumi. Nah, jadi rekan-rekan nih, sekarang MPP Mall Pelayanan Publik Kota Sukabumi itu tempatnya di kantor DPM PTSP Kota Sukabumi. Alhamdulillah kemarin bendera Star sudah dikibarkan oleh Pak PJ Wali Kota. Kita mulai running lagi melayani masyarakat ya. Dan alhamdulillah ada 15 tenan. 15 tenan. 15 tenan. 15 tenan dengan 58 jenis pelayanan ya. Luar Jadi biasa. harapannya di MPP tersebut masyarakat bisa mendapatkan haknya. Itu kan hak masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah dan menjadi kewajibannya kita pemerintah gitu. One stop service Kang Yoga, Kang Garis. Jadi begitu mereka sampai di MPP
warga bisa mendapatkan pelayanan apa saja ya di 15 tenan tersebut ya. Kadang-kadang misalnya ya dia misalnya mau untuk izin usaha tapi ternyata kakaknya belum diperbaharui. Nah, dia bisa ke tenannya di Sdukcapil untuk memperbaharui dulu. Gitu. Jadi tidak harus menggidik jauh. Cukup di satu tempat. Nah, karena itu one stop service untuk pelayanan di satu tempat. Artinya di situ bukan hanya DPM PTSP saja ya, betul, jadi betul. kolaborasi dengan SKPD yang lain. Iya, bukan hanya SKPD di lingkup Kota Sukabumi ya, tapi juga ada instansi vertikal seperti misalnya ATR BPN ya, untuk kemudahan mengurus entah itu memperbaiki sifatnya terkait dengan sertifikat atau tanah lah, pertanahan ya. Nah, itu bisa dilakukan di situ ya. Terus juga ada BPJS kesehatan. Ada BPJS ketenagakerjaan gitu ya. Nah, terus ada juga dari BJB ya, karena mungkin ada transaksi di situ yang memang mengharuskan konsumen atau masyarakat melakukan pembayaran. BJB-nya kita dekatkan di situ. Jadi lebih mempermudah pelayanan masyarakat. Betul. Jadi satu akses saja ke mall pelayanan publik ini. Kemarin kan Akang mau ngurus juga itu, Akta Gonogini. Izin. Gonogini Saya bisa, Pak? Iya. Saya izin usaha waktu itu ternak tuyul. Ini tuyulnya pegang kamera satu. Nah, Pak Kadis, kalau dipindahkan, mungkin ada pertanyaan ini dari masyarakat ya yang membutuhkan pelayanan satu pintu tadi. Ada perubahan tidak yang mungkin diterapkan saat ini ketika memang mall pelayanan publik ini berpindah dari yang lokasi dulu dan di lokasi yang sekarang? Ya. Berpengaruh atau tidak? Betul. Ya, yang pasti kita free parking. Wah. Free Kalau dulu waktu di Tiara ya Bayar parkingnya. ya memang itu memang sudah menjadi kebijakan si perusahaan mungkin ya, masuk ke sana itu bayar parkir ya, dan cukup besar ya. Lumayan, pakai mesin parkirnya, ya, Pak. begitu. Jadi yang tadinya masyarakat mau ngurus dokumen kependudukan misalnya KTP, kan KTP itu gratis. Tapi begitu keluar dari MPP-nya di sana kena charge 15.000. Lumayan ya. Kan kasihan harga KTP-nya free ya. Ininya 15.000. Nah, untuk di kantor kita ya, di samping dekat ya, terus dia free. Nggak ada bayar parkir ya. Jadi lebih baik langsung aja datang ke kantornya. Iya, MPP-nya ada di situ soalnya sekarang mall pelayanan publik. Jadi tadi ada 58 tenan ya, Iya, 58 jenis pelayanan. 58 jenis 15 tenan ya. 15 tenan dari Pusing mulai. Pusing apa? Iya, sebetulnya teman-teman punya SOP masing-masing dan kita juga sudah atur sedemikian rupa sehingga harapannya masyarakat bisa terlayani secara maksimal. Gitu. Gedung perlu diperbesar tidak Pak tahun ini? Ya, Iya, ini tenannya banyak. Ya. Awalnya itu kantor kami DPM PTSP ya. Itu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. DPM PTSP atau kerennya Dinas Perizinan. Dulu kantornya di situ. Nah, teman-teman kami dulu bekerja ada 3 bidang di situ ya. Itu di kantor depan. Nah, sekarang kami rubah. Depan saya bongkar untuk pelayanan masyarakat MPP tersebut, teman-teman dipindahkan di belakang. Dulu bekas KUA Cikole. Dibikin lebih nyaman untuk masyarakatnya ya. Nggak apa-apalah kita bersusah-susah dulu ya, karena ini baru ya. Tapi kesininya ya nyaman juga. Banyak teman-teman yang datang kan, banyak yang mendapatkan pelayanan. Oke. Pak, sejauh ini ketika sudah dipindahkan MPP-nya ya, mall pelayanan publik ini, bagaimana antusias masyarakat? Terlihat mungkin dari traffic masyarakat yang datang ke lokasi. Ya. Seperti apa? Alhamdulillah. Memang kami melayani bukan mulai kemarin sebetulnya. Sebetulnya sudah jauh-jauh hari kita trial ya. Jadi kita coba dulu. Satu tenan dulu. Berjalan bagus, tambah 1 tenan lagi, 2 tenan. Nah, itu masyarakat sudah mulai melakukan pelayanannya di tempat kami. Ya, jadi begitu kemarin dikibarkan untuk semua 15 tenan, kita sudah terbiasa. Nah, dan alhamdulillah ya, ini jumlah pelayanan satu hari itu tidak kurang dari 30 ya.
30. 30 orang. lumayan juga Nah, ya. itu belum semuanya karena memang masih sebagian yang memindahkan belum full. Seperti contohnya PBB dan BPHTB yang dulu di Lembur Situ. Jauh. Dulu kantor kami di Lembur Situ, dekat kantor kecamatan Lembur Situ. Kan luar biasa ya. Dari utara harus ke selatan begitu Jauh, ya. lumayan. Nah, oke lah kalau gitu kami bersepakat dengan Pak Kadis ya, kita pecah aja. Gimana kalau yang Bacile ya itu tetap di Lembur Situ ya, Baros Ciberem Lembur Situ ya. Untuk yang sisi guanya ya, si Tamiang, Warudoyong, Gunung Puyuh, Cikole itu kita pindahkan ke MPP. Tapi justru jadi banyak kan ya, tapi nggak masalah. Iya. Maksudnya masyarakat di situ terbagi, nggak tertumpuk semuanya di kantor pelayanan PBB di Lembur Situ. Iya. Sekarang terbagi. Nah, ini Pak. enak ini aksesnya. Dekat. Dekat kalau semua jurusan kendaraan umum bisa akses lewat Iya, jalan Jakse, iya, tinggal iya, potong iya, jalan Iya, nyampe. jalan kaki juga kalau ini mah Mungkin teman-teman ada yang belum tahu, tempatnya itu di depan Kecamatan Cikole, Cikole. Jalan Mayawati ya. Terus di sebelahnya Bakso Semea dulu. Oh iya Pak, bakso cocok. Cocok. Terus Iya. di belakang ayam goreng Bogor. cocok juga. Sebelahnya ada kue pancong dan ketoprak. Cocok lagi. Ini mah jadi bisa sekalian wisata kuliner di daerah Cikole. Pak, ini kan pelayanan untuk perizinan itu ada melalui online ya atau Ya. OSS. OSS. Nah ini seperti apa nih Pak? Ya, jadi untuk saat ini. kami diamanatkan sesuai dengan amanat dari Permenpan RB ya, Kementerian Reformasi Birokrasi ya, aparatur negara ya. Di situ diamanatkan untuk setiap kota kabupaten hendaknya ya, bahkan terkesan wajib ya penekanannya itu memiliki yang namanya MPP, Mall Pelayanan Mall Publik. Pelayanan Publik. Nah, jadi setiap kota kabupaten itu berupaya untuk bagaimana ada tuh yang namanya MPP gitu ya. Nah, kami juga nggak mau kalah, kita juga buat MPP ya. Waktu itu Pak Fahmi menandatangani kesepakatan dan siap untuk mewujudkan MPP gitu. Nah, dalam perjalanannya ternyata pelayanan kita bukan hanya ada yang fisik saja, tapi ada yang sudah melangkah lebih jauh dengan digitalisasi. Seperti misalnya IMB. IMB. Ya, izin mendirikan bangunan yang sekarang diganti menjadi PBG namanya. Ya, itu sudah melalui sistem yang namanya SIMBG. SIMBG. Sistem informasi ya, pembangunan gedung ya. Nah, SLF ya, sertifikat layak fungsi itu juga by system. Nah, ada beberapa yang sudah tersistemisasi, udah digital. Terus juga izin berusaha OSS, ya itu juga gratis, itu juga by system. Jadi sebetulnya ada beberapa layanan-layanan yang sudah digitalisasi. Nah, Kota Sukabumi sudah siap. Kota Sukabumi merupakan salah satu kota yang ditunjuk untuk mulai meningkatkan MPP-nya, Mall Pelayanan Publiknya, dari yang fisik itu menjadi MPP digital. Nah gitu. Nah insya Allah kita sudah mulai merintis pelan-pelan ya. Salah satu caranya adalah dengan ya bekerja sama dengan teman-teman SKPD yang ada di situ. Sudah mulai tuh mereka memiliki digitalisasi pelayanan mereka. Ya misalnya izin trayek, ya izin trayek jangan manual lagi, ya sudah tinggal foto upload ya, nanti dikoreksi secara bertingkat, langsung di-approve. Nah, Artinya masyarakat tidak usah tidak kesulitan lagi ya. Nggak perlu Yang gudak punya gini, gudak gini. gadget tinggal set Iya. searching. ini kan berarti menunjukkan pemerintah daerah melalui SKPD ini serius ya dalam membantu dan mempermudah yang menjadi kebutuhan masyarakat. Bahkan 2 rius 3 rius ini. Iya, berius-rius. Ya, pokoknya ini berius-rius. Berius-rius ya. Karena tadi dilihat ternyata juga hampir seluruh SKPD yang ada di wilayah Kota Sukabumi ini sudah bertransformasi ya. Masuk ke dunia digitalisasi. 4.0. Keren. Pak nih, selain dari program tadi, apa aja nih program yang terbaru di 2024 ini? Ya, jadi selain MPP nih yang baru kita ini kan ya, baru kita jalankan nih gitu.
Ini sebetulnya masuk juga ke bahan evaluasi untuk Pak PJ Wali Kota, gitu ya. Jadi Pak PJ Wali Kota itu setiap 3 bulan beliau itu dievaluasi, gitu ya. Nah kebetulan ya Pak PJ juga di sektor pemerintahan, khususnya di reformasi birokrasi, ya, khususnya lagi di pelayanan publik, itu mengangkat optimalisasi pelayanan publik yang ada di Kota Sukabumi. Salah satunya, pertama, mengoptimalkan MPP yang dulu di sana, ya sekarang coba dibuatkan lebih nyaman lagi di sini, gitu ya. Nah itu optimalisasi MPP. Yang kedua, meningkatkan pelayanan jemput bola ke lapangan. Nah, kami punya yang namanya program Sijimat. Bos, siap jemput bola perizinan bersama OSS. Waduh. OSS ini sistemnya. Jadi jemput bola ini ke rumah atau gimana? Jadi Kang Garis, Kang Yoga, gini ya, bisa dibayangkan kalau seumpamanya kami menunggu masyarakat untuk membuat izin usaha, ya. Pengusaha di kita dari mulai mikro, kecil, menengah. Kalau yang skala besar oke lah, menengah sama ke atas mah oke lah, pasti mereka akan mengejar ke kami. Tapi kalau kayak tukang cilok, lotek, bubur, gorengan, kalau mereka dari lembur situ harus ngagidik ke kantor kami, perlu waktu berapa lama? Otomatis dia akan tutup warung. Pedagang. Iya, ngurus-ngurus. Nah, sekarang kenapa tidak kita dekatkan ke mereka? Pertama, kita bekerja sama dengan lurah dan camat, dengan RT dan RW, posyandu. Di sekitar ibu, di sekitar bapak, RT, RW, ada berapa yang berusaha? Kami perlu memberikan NIB, nomor induk berusaha, untuk membuat usahanya legal. Ya kan nggak kepikiran, atuhnya ibu-ibu tukang cilok, yang tukang lotek, izin berusaha. Untuk apa Pak Kadis? Nih, sambil kita sosialisasi. Kalau ibu-ibu atau bapak tukang lotek, bubur ayam, gorengan, tambal ban, ya laundry, ya itu punya izin berusaha, pertama dia mudah mendapatkan akses modal. Karena setiap lembaga keuangan pasti menanyakan, usaha apa Bapak Ibu? Sudah ada NIB-nya? Kasihan atau kalau dia belum punya NIB, sehingga dia tidak bisa menambah modal. Yang kedua, dia punya untuk akses jaringan pemasaran. Itu penting. Penting itu, ya. Siapa tahu nanti lotek bisa diekspor. Iya kan? Gitu. Sambal 2, kareta berarti 2. Tong selerting kacangna diekspor. Yang ketiga, dia memiliki akses untuk pelatihan-pelatihan. Kan gratis semua. Nah, dulu ya, pernah waktu itu ada program waktu COVID. Ada kucuran bantuan dari pemerintah pusat. Ya. Itu diberikan kepada pengusaha yang terkena dampak COVID. Tapi pemerintah ya tidak bisa mengumbar. Sok siapa aja yang jualan, nggak bisa kan? Yang memiliki NIB sebagai bukti dia pengusaha, dia punya usaha. Kasihan ya. Kalau nggak punya NIB, ya nah, itu tadi. Sekarang kalau dia belum punya NIB, yang salah siapa? Bukan mereka, karena mereka nggak tahu. Kita yang salah, pemerintah. Dosa itu dosa. Nah, makanya sekarang untuk menebus dosa, saya turun ke lapangan. membantu pengusaha kecil. Pengakuan yang dahsyat dari seorang kepala dinas salah satu SKPD di wilayah Kota Sukabumi yang merasa punya dosa kepada masyarakat karena tidak jemput bola. Kang Yoga, itu teh haknya masyarakat. Kewajibannya pemerintah. Iya. Kan begitu ya? Iya. Jadi ecek tetangga saya, sebenarnya iya mah tetangga saya. Ustadnya. Kumahata. Jadi kulubani ada mah hotoun. Biem bisi salah, kayak pan koreksikeun we nya. Kulubani Adam hotoun. Wa khairu hotoin tawabun. Jadi setiap anak Adam, cucu Adam atau manusia itu memang tempatnya salah. Tapi sebaik-baiknya kesalahan itu adalah bertobat. Ini adalah satu bertobat. Itu. Betul. Mau menebus saya. Kepada saudara-saudara yang memiliki pertanyaan seputar rohani, silakan Anda. Ya kalau bisa salah, tolong dikoreksi. Ya, Pak, ini nyambung nih. Kan tadi sudah ada satu
kemauan dari MPP ini untuk melakukan jemput bola dengan program si Jima tadi. Nah sekarang ada yang bertanya lagi masyarakat, kalau saya punya usaha kecil tadi, ya kan, saya juga kan bisnis para cupang Pak. Nah gitu Ucu. kan. Ya, ini belum mendapatkan izin. Ya, apa yang harus saya lakukan? Nah, oke. Persiapannya apa Siap. aja? Jadi gini, saya sampaikan tadi, haknya warga negara, warga masyarakat untuk berusaha berikhtiar. Berikhtiar kan wajib ya. Dia harus menjalankan usahanya secara legal, Iya. diakui oleh negara. Cara diakui oleh negara adalah memiliki NIB. Betul. NIB itu haknya warga negara. Iya, Ya, iya. makanya dipermudah semuanya. Pertama gratis. Yang kedua, ya dia cuma membawa KTP. KTP aja. KTP Nah, aja. terus dia juga bisa mendaftarkan itu melalui gadget dia. Secara daring teh. Iya, kan ada OSS ya, Iya. aplikasi bisa di situ. Nah, kalau memang sulit, kami bantu. Kami bantu. Sebentar, Difasilitasi. ya, kami hitung waktu itu dites sama Pak Wali Kota, cuman butuh 3,5 menit untuk inputting data, keluar sertifikat NIB. Tuh. Berapa menit Pak? 3,5 menit. 3,5 menit. 3,5 menit. Ini sama dengan bahkan lebih cepat dari ngorder transportasi online. Ya. Bisa lebih dari 3 menit kalau Enggak, biasanya kita gua order ya. Mau muter heula ka mana. Ini mah daftar Cobain. NIB 3,5 menit. Iya, dicobain ya. Nah, yang pasti harus ada WA ya, Iya. email. Soalnya nanti dia kirim tuh ituannya, buktinya ya. Oke, nah tadi kan si Jimat ini yang sudah berjalan, termasuk juga OSS. Ada tidak yang sedang dipersiapkan saat ini? Kedepannya akan membuat program apa lagi yang membuat masyarakat lebih mudah lagi, Pak? Ada sih ya, Ada. tapi ya memang apa namanya, kita juga nggak ingin terburu-buru Iya, ya. baik. Ini berproses semuanya ya. Seperti misalnya MPP digital, ya. Rasanya kita sudah pengen nih kita lekatkan digitalisasi itu pada pelayanan publik kita yang masih fisik. Masyarakat Inovasi. ini harus datang, Iya. harus atau mencari tempat gitu ya. Kenapa enggak? Masyarakat bisa, semua udah Iya, digital iya, ya, seperti OSS tadi, gitu. Kecuali memang ada yang sifatnya konsultasi atau ada yang ingin dipertanyakan gitu ya, dia bisa langsung ya. Nah, tapi kalau yang layanan-layanan yang biasa kayaknya bisa secara digital. Misalnya contohnya ya, mengurus akte kematian. Akte kematian itu ya, untuk mendapatkan akte kematian nih, misalnya ya, misalnya akte kematian bapak. Iya. Ya, waktu meninggal, kita lupakan tuh. Masa baru meninggal udah diurus aktenya. Iya. Sepertinya tabu gitu. Padahal itu penting. Karena apa? Karena bapak ya, itu waktu itu mendapat tanggungan BPJS. Kalau akte kematiannya belum dikeluarkan, maka dia terus dibayar. Kan kasihan konsumen. Karena makanya kalau udah meninggal nggak mungkin juga putus. Iya, dia Seharusnya minta. keluarin cepet-cepet akte kematiannya. Siapa yang mau mintanya, Pak? Nah, Iya, untuk iya. mengurus akte kematian, ya itu cukup dengan Simocilgit namanya. Simocilgit, itu ada aplikasi. Banyak ininya ya. Iya, inovasi- itu inovasinya ya. ada aplikasinya Simocilgit Oh, ada. ya. Ada. Cukup difoto kan akte kematian itu yang diperlihatkan ya, yang perlihatkan bukti kematian. Kalau dia meninggal di rumah itu dari surat kuning dari RT dari lurah, itu aja difoto. Klak. Kalau dia meninggal di rumah sakit ada dari dokter. Iya. Ya, itu saja difoto. Klak. Begitu. Paurna kieu geus meninggal, ari keluarga anu hidupna untuk bikin surat kematian. Pek teh datang. Jadi kemarin yang Surat kematian aku mana? kemarin yang kita obrolkan, saya ngobrol sama Kang Garis, Pak Kadis. Perlu lewat telepati. Oh, iya. Kan kita mah tidak harus ngomong langsung, telepati sudah nyambung. Ya. Perlu membawa jenazah tidak ke sana? Enggak harus. Harus. Kayak itu kan jangan lah. Atau anu pegawai lagi langsung Iya, makanya tidak itu ya. Ini sebuah terobosan yang Terobosan baru ya. Itu kita pengennya ke depan begitu. Jadi Iya. semua pelayanan itu cukup diganti foto, ini buktinya foto upload, ya. Lebih Foto mudah. upload. Nanti kirimkan saja. Nanti di situ ada komennya, ya. Ada yang perlu diskusikan, ya. Ada yang perlu ditanyakan, kita langsung
ya, lewat WA chat ya, atau lewat SMS ya, atau per telepon. Ada yang dilakukan begitu. Pak, ini kan sekarang ini jalan tol sudah mulai dibuka ya. Nah, ini berpengaruh nggak sih terhadap investasi ke Kota Sukabumi? Waduh, ini mulai tajam, woi. Nah, ini mulai melebar. Jadi gini, Kang Yoga, Kang Garis ya, DPM PTSP mempunyai 2 tupoksi, 2 core ya urusannya. Yang pertama perizinan. Tadi seputar izin usaha ya, izin trayek segala macam. Itu izin sampai MPP kita mudahkan untuk izin. Nah, yang kedua, core kita yang kedua itu investasi dan penanaman modal. Investasi dan penanaman. Nah, 2 ini core kami. Tadi yang izin udah ya. Nah, ini investasi. Gini, saat ini ya Kota Sukabumi teh menjadi eye catching. Jadi maksudnya menjadi polototan. Untung tangannya begini. Kalau kurang dari begini, ntar takutnya kampanye. Bahaya, begini, bahaya. tidak ada kan ya? Iya. Sorry. Empat. Untuk gini, nggak ada 4, nggak ada. Nggak ada 4. Iya, sorry. Iya. Jadi gini ya. 10, apalagi Pak. Jadi gini, maksud saya Kota Sukabumi itu lagi jadi polototan. Oke. Ya. Jadi sorotan. Jadi sorotan. Nanti tempatnya yang strategis ya, dengan landai 3% ke arah selatan ya, itu menjadikan Kota Sukabumi luar biasa. Bebas banjir, paling genangan ya. Untuk khususnya yang kota ya, saya cerita yang kota begitu. Terus di situ di kota kecil itu sudah ada 38 perbankan, 8 rumah sakit ya. Terus sudah ada sekolah. Sekolahnya dari mulai yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Luar biasa tuh. Ya. Nah, karena itu banyak sekali ya orang yang ingin bertempat tinggal di Sukabumi, ya, walaupun nanti dia bekerjanya di Bogor, bekerja di Jakarta, menjadi komuter. Apalagi mereka wait and see sekarang. Kalau tol itu sudah sampai ke Kota Sukabumi, maka waktu tempuh, bukan jarak tempuh ya, waktu tempuh ya, dari Kota Sukabumi ke tempat kerja dia misalnya di Jakarta, itu cuma butuh ya mungkin 1,5 jam, ya 2 jam begitu. Itu komuter biasa itu, ya. Nah, karena itu mereka ingin bertempat tinggal di Kota Sukabumi, ya, bekerja di Bogor atau Jakarta atau Tangerang, Bekasi, mangga silakan. Artinya investasi itu berpengaruh. Nah, terkait dengan investasi, ternyata investor juga dia lebih sekut. Saat ini di kami yang sudah tanya-tanya ke dinas kami, itu ada kira-kira 13 pengembang perumahan. Waduh, ini saya hitung ya kan. Tapi mereka belum menerbitkan izin belum. Mereka baru tanya-tanya, saya hitung. Terus juga ada bioskop, ada rumah sakit, ada mall, ada pendidikan tinggi. Jadi ini yang saya nggak dulu ini karena mereka belum mengajukan izin. Mereka baru ngomong-ngomong dulu. Yang investasi ini biasanya kebanyakan di PMA atau PMDN? Untuk sementara yang kami tangkap PMDN dalam negeri. PMDN ya? Iya, dalam negeri. Nah, untuk tren PMDN sendiri, alhamdulillah di tahun kemarin ya, saat evaluasi kemarin itu 1,2 triliun ya untuk di Kota Sukabumi, itu kondisinya lebih bagus dari tahun 2022. Ini jadi intinya bahwa beberapa tahun ke depan Kota Sukabumi akan mengalami lagi perubahan wajah, dipastikan kalau dengan cara seperti ini Nah, memang saatnya kita sudah mulai menata. Jangan sampai juga saat jalan tol ini betul-betul masuk kita tidak siap. Perizinan tidak siap sehingga acak-acakan ya. Terus juga teman-teman yang di tata ruang juga tidak siap sehingga berantakan. Jangan sampai terjadi begitu. Kalau kata-kata ya, kita tuh lagi disoroti. Tapi gini dong. Oh, gini. Nah, Kita lagi disoroti. Nah, gitu. Tapi kita kan bisa nggak nyoroti. Iya. Ya tapi sebetulnya apapun yang dilakukan oleh pemerintah daerah ya itu adalah semata-mata untuk kemajuan Kota Sukabumi ke Betul depan. sekali. Ini sebetulnya masih banyak sekali yang saya ingin curhat dan saya akan tanyakan ke Bapak, tapi karena memang waktu kita di sini itu terbatas. Bahkan tadi kita udah rencana ada 99 pertanyaan untuk Bapak. Tambah 3 tadi dari teman-teman wartawan di luar. Iya, jadi 102 lah 102 pertanyaan, tapi terbatas. Tapi poinnya intinya nanti kita akan rutin nih ya dengan Pak Iskandar ini untuk membahas apa
apa yang akan dilakukan ke depannya. Mangga. Pak, closing statement nih. Iya. Apa yang dalam waktu dekat ini ingin menjadi pencapaian gitu kan untuk masyarakat, silakan Bapak sampaikan. Iya. Nah, Terus kamera pesan. ini, Pak. Pesan Oke. juga buat pengusaha-pengusaha. Oke ya, ini para wargi Kota Sukabumi ya. Kami dengan sepenuh hati akan melakukan pelayanan maksimal untuk layanan perizinan apa saja yang dibutuhkan oleh warga Kota Sukabumi. Tempatnya kami sudah siapkan di Mall Pelayanan Publik Kota Sukabumi. Ya, di situ ada 58 jenis layanan. Ya, mangga silahkan. Kami ingin one stop service untuk pelayanan. Jadi wargi datang ke kantor kami dan selesai di kantor kami. Ya, jadi nggak usah gudak-gidik kemana-kemana gitu. Cukup di kantor kami ya. Insya Allah bisa diselesaikan dengan baik. Ya. Tidak usah gudak-gidik dan gudak-gadag. Ya. Kalau mau gadagen juga di situ banyak tadi penjualnya ada Iya. ayam bakar, ada segala macam. Jadi jangan khawatir, Anda bisa gudak gidik sekaligus gudak Betul, gadang. betul sekali. Pak Iskandar, terima kasih Oke. ya. Terima hatur kasih nuhun, Kang Yoga, atas Kang Garis. kehadirannya ke sini. Mudah-mudahan apa yang tadi didiskusikan, disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, terutama untuk para pengusaha-pengusaha kecil ya yang membutuhkan Betul. IB atau perizinan Ya. di pelayanan DPMPT SP Kota Sukabumi bisa langsung ke sana Iya. dan dipermudah. Dan satu lagi perlu ditekankan bahwa Gratis. Gratis. kalau ya. kalau ada yang Laporkan mau, saya. dilaporkan ke beliau. Langsung ya. Kepala dinasnya. Cari Pak Iskandar. Soalnya kalau laporan ke saya tidak mungkin. Iya, takutnya nanti angkanya malah bertambah. ya, ya sudahlah. Ya, Pak Iskandar, terima kasih banyak. Salam buat teman-teman di sana. Kita berjumpa lagi lain waktu nih teman-teman yang selalu stay tune di Ngopi ya. Yoi, Yoga Pratama, garis nombor Allah si ganteng palam. pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun.